selama tahun 2020. Pertama, kami sampaikan untuk rilis inflasi. Jadi untuk inflasi bulan Januari 2021, Jember mengalami inflasi sebesar 0,25 bulanannya, kemudian year to date-nya atau tahun kalendernya 0,25 karena ini awal bulan jadi sama. Kemudian untuk year on year-nya, inflasi Jember mencapai 1,94%. Sedangkan untuk Jawa Timur, inflasi bulanan 0,32. Ya, maaf. Maaf ya, saya ulang lagi. Untuk inflasi bulan Januari 2021, Jember mengalami inflasi sebesar 0,25% untuk month-to-month-nya, dan year to date-nya 0,25% juga. Sedangkan untuk inflasi year on year-nya 1,94. Sedangkan untuk Jawa Timur, bulan Januari ini inflasinya berada di atas Jember, yaitu mencapai 0,32%. Year to date-nya sama, 0,32, sedangkan year on year-nya, tahunannya berada di bawah inflasi Jember. Jadi Jawa Timur 1,25%. Sedangkan nasional, di bulan Januari ini, inflasi bulanannya adalah 0,26, year to date-nya juga 0,26, sedangkan untuk inflasi year on year-nya 1,55. Jadi untuk inflasi year on year, Jember berada di atas Jawa Timur dan nasional. Akan tetapi mengawali tahun 2021 ini, inflasi bulanannya Jember berada di bawah Jawa Timur maupun nasional sedikit. Sedangkan untuk kalau kita kelompokkan inflasi itu ke dalam khusus untuk bahan makanan, Jember mengalami inflasi 0,19 bulanannya, kemudian year to date-nya juga sama 0,19, dan year on year-nya 0,70. Jadi ini perkembangan inflasi selama 1 tahun untuk bahan makanan 0,70. Kemudian untuk komponen energi, di bulan Januari ini mengalami inflasi 0,05. Kemudian untuk year to date-nya juga 0,05. Akan tetapi secara tahunan, komponen energi ini dari Januari ke Januari 2001 itu mengalami deflasi 0,16 terkait dengan BBM ya kemarin ya, yang selama setahun yang lalu. Tetapi bulan ini ada kenaikan di komponen energi 0,05. Ini salah satunya adalah bahan bakar rumah tangga. Nanti kita lihat komponen apa yang terjadi sebagai penyumbang inflasi di komponen energi ini. Untuk kalau kita melihat inflasi dari 90 kota yang ada di Indonesia, ada 75 kota yang mengalami inflasi dan ada 15 kota yang mengalami deflasi. Sedangkan untuk 5 kota yang tertinggi yang mengalami inflasi adalah Kota Mamuju 1,43,
Kemudian Kota Pangkal Pinang 1,17%, Kota Pematang Siantar 1,13%, Kota Gunung Sitoli 1,08%, Kota Tanjung Pandang 1,03%. Posisi Jember inflasi sebesar 0,25 itu berada di urutan 49 dari 75 kota yang mengalami inflasi di Indonesia. Sedangkan untuk kota yang mengalami deflasi, 5 kota terbesar ya, yang mengalami deflasi adalah Kota Bau-Bau 0,92 deflasi, Kota Tarakan deflasi 0,85%, Kota Manokwari deflasi 0,58%, Kota Maumere deflasi 0,57%, Ternate 0,51%. Itu kalau kita melihat 90 kota inflasi yang ada di Indonesia. Nah, ini perbandingan inflasi di bulan Januari 2021 yang ada di Jawa Timur, 8 kota yang ada di Jawa Timur. Dari 8 kota yang ada di Jawa Timur, semuanya mengalami deflasi. Inflasi terkecil adalah Sumeneb dan Malang, masing-masing 0,06%. Kemudian Kediri itu 0,16%, Banyuwangi 0,18%, Jember 0,25%, Probolinggo 0,28%, Surabaya 0,37%, dan yang tertinggi adalah Kota Madiun 0,60%. Jadi tadi gambarannya untuk Jawa Timur 0,32 dan nasional 0,26. Jadi Jember berada di bawah Jawa Timur dan nasional. Yang berada di atas Jawa Timur adalah Surabaya dan Madiun. Untuk year to date-nya sama ya, karena kondisinya ini adalah di bulan Januari, jadi startnya kalau year to date ini menghitung adalah indeks harga konsumen di bulan Januari dibagi dengan indeks harga bulan Desember tahun 2020. Jadi startnya sama dengan kondisi inflasi bulanan. Kemudian untuk inflasi year on year Januari 2021 ini adalah didapat dari indeks harga konsumen Januari 2021 dibanding dengan indeks harga konsumen Januari 2020 selama 1 tahun. Jadi yang terkecil adalah Malang, Kota Malang 1,07, diikuti oleh Kota Surabaya 1,18, Banyuwangi 1,41%, Kediri 1,57%, Sumeneb 1,58%, dan Probolinggo 1,76%, Jember 1,94%, Madiun 2,12%. Jadi posisi Jember untuk inflasi year on year-nya berada di urutan kedua tertinggi di 8 kota IHK Jawa Timur. Sedangkan untuk year to date-nya Jawa Timur 1,25 dan nasional 1,55. Nah, ini perkembangan inflasi bulanan Kabupaten Jember tahun 2020 sampai dengan 2021. Kami menghilangkan untuk tahun 2018 dan 2019. Jadi maksud saya di sini ingin melihat perkembangan inflasi dengan menggunakan tahun dasar yang sama, yaitu tahun dasar 2018, yaitu tahun 2020. Jadi inflasi selama tahun 2020 dan juga sampai 2021 ini sama-sama menggunakan tahun dasar 2018. Nah, kalau kita lihat di sini, inflasi Januari 2021 sebesar 0,25. Kalau kita bandingkan dengan kondisi tahun yang lalu, Januari 2020, masih berada di bawahnya. Ya, jadi
lebih kecil dibanding tahun lalu, yaitu 0,38. Kalau kita bandingkan dengan bulan yang sebelumnya, Desember 2020, besarnya inflasinya 0,36. Jadi lebih kecil ya. Kondisinya untuk Januari ini inflasinya lebih kecil dibanding dengan kondisi tahun lalu dan bulan sebelumnya, 1 bulan sebelumnya. Nah ini kami bandingkan di sini karena Januari tahun 2021 ini masih di bulan Januari, hanya 1 titik. Jadi nantinya perkembangan bagaimana dengan kondisi yang sama, jadi sama-sama masa pandemi, ya. Jadi kita ingin melihat pergerakan harganya karena kalau kita bandingkan dengan masa-masa sebelum pandemi kurang begitu itu ya, tidak sesuai kondisinya ya. Jadi ini dan juga biar kita mudah untuk melihat ya perkembangan harga. Kalau melihat perkembangan inflasi tahun kalendernya, nah di bulan Januari tahun kalender 0,25, kalau kita bandingkan dengan tahun kalender Januari setahun yang lalu 0,38%. Ya. Jadi kemarin tahun kalender capaian inflasi selama 1 tahun 2,08%. Nah ini mengawali inflasi Jember dibandingkan dengan tahun yang lalu pada bulan yang sama berada di bawahnya. Jadi mudah-mudahan untuk selama 11 bulan ke depan gejolak harga tidak begitu tinggi. Terlebih kondisi pandemik ini sangat mempengaruhi perekonomian yang ada di Jember, bahkan tidak hanya di Jember, nasional maupun internasional. Jadi untuk terkait dengan permintaan komoditas dan jasa menurun gitu ya. Jadi makanya inflasinya tidak terlalu bergejolak tinggi. Kalau kita melihat perkembangan inflasi tahunan year on year Kabupaten Jember, kita bandingkan tahun 2020 dengan 2021. Nah ini di bulan Januari 2020 2,43, sedangkan untuk 2021 Januari 1,94. Kalau kita bandingkan dengan bulan Desember 2,08, jadi awal tahun 2021 ini kita berangkat inflasinya sangat kecil ya. Untuk inflasi tahunannya kurang lebih 1,94. Inflasi dan andil inflasi menurut kelompok pengeluaran Kabupaten Jember bulan Januari, dari 11 kelompok pengeluaran yang mengalami inflasi itu ada 7 kelompok, ya. Yaitu yang tertinggi adalah transportasi. Di sini ada servis ya, pemeliharaan servis mengalami kenaikan di kelompok transportasi, bahkan juga ada untuk kendaraan antar kota, angkutan antar kota ini mengalami kenaikan sedikit. Mungkin ini terpengaruh dengan adanya kenaikan tarif tol yang berlaku, walaupun Jember tidak ada komoditas tarif tol karena Jember tidak dilewati tol, tetapi angkutan ya, dampaknya terhadap angkutan akan menyesuaikan tarif. Di sini sudah gejalanya kenaikan sudah tertangkap. Bahkan untuk angkutan roda 2 online dan roda 4 online di bulan Januari juga mengalami kenaikan. Sehingga di sini untuk transportasi di bulan Januari mengalami inflasi sebesar 0,51 dengan andil inflasinya 0,073
738%. Yang berikutnya yang terbesar adalah kelompok pengeluaran perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,50. 0,50. Di sini salah satunya adalah cat tembok. Ya. Jadi cat, kemudian hal-hal yang terkait dengan bangunan, ya, bahan-bahan bangunan juga mengalami kenaikan di sini. Andilnya adalah 0,0352%. Dan juga untuk yang ketiga adalah kesehatan, kelompok pengeluaran kesehatan. Kelompok pengeluaran kesehatan ini terjadi kenaikan di dokter spesialis, kemudian rawat inap, ya, rawat jalan, check up, dan tarif bidan ini mengalami kenaikan di bulan Januari, sehingga untuk kelompok kesehatan mengalami inflasi sebesar 0,4. Kemudian perumahan, air, listrik, dan bahan bakar lainnya mengalami inflasi 0,39%. Itu salah satunya adalah komoditasnya adalah bahan bakar rumah tangga, ya, salah satunya. Kemudian harga semen tadi, ya, tadi yang cat tembok adalah kelompok perumahan, ya, kelompok perumahan. Cat tembok, daun pintu, bahan bakar rumah tangga, semen itu mengalami inflasi di bulan Januari. Sedangkan untuk yang perlengkapan komoditasnya adalah ada 12 komoditas yang mengalami inflasi, ya, yaitu seperti pengharum cucian, pembersih lantai, sabun deterjen, kemudian mesin cuci, penyegar ruangan, dan lain-lain. Jadi itu untuk kelompok perlengkapan yang mengalami inflasi sebesar 0,5. Sedangkan untuk pakaian dan alas kaki yang mengalami inflasi adalah ongkos binatu atau laundry, kemudian celana panjang jin pria, jin wanita, baju kaos berkerah, celana dalam wanita, dan kaos kaki anak. Ini yang salah satu penyumbang inflasinya kalau melihat dari komoditasnya. Sehingga secara kelompok pengeluarannya mengalami inflasi sebesar 0,33, andilnya adalah 0,02%, ya, kurang lebih. Kemudian untuk selanjutnya adalah kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau. Di bulan Januari mengalami inflasi 0,19, andilnya adalah 0,05%. Komoditasnya di bulan Januari ini termasuk juga komoditas penyumbang terbesar berasal dari kelompok pengeluaran makanan minuman, yaitu dari 113 komoditas, ya, yang terbentuk di kelompok makanan dan minuman ini. Ada 61 komoditas yang mengalami inflasi dan ada 26 komoditas yang mengalami deflasi, yang berasal dari kelompok makanan ini. Nah, komoditas sebagai penyumbang inflasi terbesar di bulan Januari ini, kelompok makanan dan minuman, itu adalah cabai rawit, tempe, tahu. Kita tahu di bulan Januari untuk bahan baku kedelai yang merupakan bahan impor itu mengalami kenaikan, sehingga
produk tempe dan tahu juga terimbas mengalami kenaikan. Mungkin kalau di pasaran, kalau kita lihat harga per potong mungkin sama ya, tapi BPS di sini ditimbang, jadi menghitungnya adalah ditimbang per kilonya berapa. Ternyata ukurannya lebih kecil ya dibanding yang biasanya, sehingga di sini dikatakan bahwa untuk harga tempe dan tahu mengalami kenaikan di bulan Januari dan juga menempati komoditas 10 besar ya, penyumbang inflasi. Dan untuk yang naik berikutnya adalah penyedia makanan dan minuman restoran. Ini pada bulan Januari ini mengalami kenaikan sebesar 0,13, andilnya 0,0076%. Komoditasnya salah satunya ada gulai, ada pecel di situ ya, yang mengalami kenaikan di bulan Januari ini. Selebihnya untuk kelompok rekreasi ya, ada 2 pengeluaran yang mengalami deflasi, yaitu kelompok rekreasi dan perawatan pribadi jasa lainnya. Rekreasi olahraga budaya itu komoditasnya adalah seperti bioskop, kemudian juga ada pensil hitam di sini. Itu untuk kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya. Sedangkan untuk perawatan jasa lainnya yang mengalami deflasi itu adalah sejenis sampo, minyak rambut. Sedangkan untuk komoditas penyumbang inflasinya itu emas perhiasan, pasta gigi. Jadi emas perhiasan ini di bulan Januari mengalami kenaikan dibanding bulan Desember. Kita tahu di bulan Desember kemarin emas perhiasan sebagai penyumbang deflasi, tapi di bulan Januari ini ada mengalami kenaikan sedikit ya. Jadi untuk emas perhiasan di bulan Januari sebagai penyumbang inflasi sebesar 0,013%. Ini enggak. Itu, nah ini secara detailnya ya. Kalau kita lihat besaran tadi, kalau kita sudah bahas yang bulanan, sekarang kita lihat coba di yang tahunan di sini. Ternyata untuk inflasi tahunan year on year sebesar 1,94 itu yang tertinggi adalah kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya, karena di sini tentunya emas yang berperan tinggi di dalam penyumbang inflasinya. Kemudian penyedia makanan, minuman, restoran kenaikan 4,67%, dan ini kelompok pendidikan ya 2,70, dan perumahan, air, listrik, dan bahan bakar 2,40. Kemudian untuk bahan makanan, minuman, dan tembakau ini inflasi 2,25, dan pakaian dan alas kaki 1,93. Ini gambaran kenaikan inflasi selama 1 tahun bulan Januari 2021. Sedangkan kalau bahan makanan inflasi 0,70, sedangkan energi, komponen energi mengalami deflasi 0,16. Kalau kita lihat sepanjang 1 tahun. Nah, ini komoditas penyumbang inflasi terbesar, 10 besar ya. Kabupaten Jember bulan Januari 2021. Tadi disebutkan tadi seperti cabai rawit, tempe, kemudian tahu mentah, ini tongkol diawetkan, kacang panjang, cakalang diawetkan. Ini adalah kelompok pengeluaran makanan, minuman ya.
kelompok pengeluaran makanan minuman yang kelompok 1 itu. Nah, di sini cabai rawit kalau kita bandingkan dengan komoditas yang terbentuk 361 komoditas itu sebagai penyumbang inflasi tertinggi cabai rawit. Ternyata cabai rawit masih mengalami inflasi 28,53%, andilnya sebesar 0,0778%. Karena ini terkait dengan musim tentunya, karena cabai rawit banyak yang busuk di bulan selama musim hujan, penghujan ini, dan rasanya nggak pedes ya. Kalau kita penikmat cabai, tentunya tahu ya, cabai sekarang nggak pedes, harganya mahal. Tempe, seperti yang saya uraikan tadi, tempe dan tahu mentah. Ini mengalami inflasi 8,85, tahu mentah 4,05. Nah, ini pemeliharaan servis, ini masuk ke kelompok transportasi, mengalami inflasi 5,19. Ini servis untuk roda 4 maupun sepeda motor. Ya. Ini ada kenaikan tarif di beberapa responden. Cat tembok, ini kelompok perumahan, mengalami inflasi 8,90. Susu bubuk 9,98%, tahu mentah 4,05%, pengharum cucian, ini masuk ke perlengkapan rumah tangga artinya, 9,82%, tongkol diawetkan, ini masuk bahan makanan, 3,59%, kacang panjang mengalami inflasi 11,81%, cakalan, itu 10 besar. Sebenarnya yang urutan yang 11-12 itu ada bayam, ada wortel, terong, rokok kretek. Di bulan Januari sebenarnya penyumbang inflasi juga, karena mungkin pengaruh dari dampak kenaikan cukai rokok tahun 2021 yang dinaikkan kurang lebih 12 ya. 12,5% kalau nggak salah dari pemerintah untuk tahun 2021. Walaupun ini hanya beberapa rokok saja yang mengalami kenaikan, tapi yang lain masih belum. Biasanya rokok itu tiap bulan itu naik sedikit, namun pasti. Nah, di bulan Januari ini sebagai penyumbang deflasi tertinggi 10 besar adalah telur ayam ras yang mengalami deflasi 14,04. Jadi ini memang dari harga produsennya juga turun, bahkan di bawah 20 ya. Ada yang 18, 19 ribu untuk harga produsen. Sedangkan untuk di harga konsumen, itu di harga konsumen ya, 19 itu. Jadi untuk telur, harga telur di bulan Januari ini mengalami penurunan. Nah, ini karena di bulan-bulan sebelumnya telur ini sebagai penyumbang inflasi. Nah, ini turun ini biasanya stok barang di pasaran meningkat, ya. Jadi harga turun lagi. Kemudian daging ayam ras juga mengalami deflasi 7,90%, andilnya 0,08%. Jadi yang telur ini andilnya 0,1272%. Meredam inflasi. Ya. Cabai merah turun. Kalau bulan-bulan sebelumnya cabai merah ini sebagai penyumbang inflasi, ya, barengan dengan cabai rawit. Tapi kenapa cabai merah di sini mengalami deflasi untuk bulan Januari? Besarannya 30,98,
andil inflasi deflasinya adalah 0,06%. Sampo, buah naga deflasi, salak 15% deflasi, ikan gurame 10% deflasi, bawang merah deflasi 3,77%, mangga, dan tarif kereta api. Tarif kereta api ini deflasi kenapa? Karena ini setelah Nataru ya, acara Natal dan Tahun Baru. Jadi tarif kereta api di bulan Desember kemarin ada kenaikan, ya. Tapi untuk di bulan Januari ini kembali normal lagi. Sementara untuk angkutan antar kota tidak mengalami kenaikan di bulan Januari, tapi di bulan ini mengalami kenaikan terkait dengan pengaruh tarif tol. Itu informasi yang kami terima. Terima kasih untuk untuk inflasi, rilis inflasi adalah kami sampai di situ. Kita lanjutkan ke rilis tingkat hunian hotel. Ya. Tingkat hunian hotel, kita tahu bahwa masa pandemi COVID ini sampai sekarang masih memberikan dampak yang cukup kuat, yang menurunkan perekonomian, terutama untuk sektor pariwisata. Salah satunya juga tingkat perhotelan terdampak sekali masa COVID ini, baik nasional maupun negara dunia gitu ya. Nah, kita lihat perkembangan tingkat penghunian hotel bulan Desember tahun 2020 ya. Karena untuk TPK ini laporannya lag 1 bulan. Jadi kondisi bulan Februari ini kita merilis kondisi bulan Desember 2020. Nah, di bulan 2020 TPK kita Jember adalah 53,50, turun sedikit dibanding November yang mencapai 54,45, dan Oktober 54,23. Dan setelah new normal, TPK lambat laun mengalami kenaikan, ya. Tapi di bulan September turun sedikit dibanding di bulan Agustus. Jadi gambarannya adalah untuk di bulan Desember TPK Jember 53,50% ya, jadi ada 53% kamar yang tersedia yang laku terjual di bulan Desember rata-rata begitu. Tetapi untuk rata-rata selama 1 tahun, TPK kita 38,60%. Jadi masa pandemi ini TPK Jember 38,60%. Jadi yang berada di rata-rata TPK ini di bulan di sini April, Mei, Juni, Juli, ada 4 bulan yang berada di rata-rata TPK tahun 2020. Jadi di sini kalau kita bandingkan dengan bulan tahun sebelumnya, tentunya TPK tahun 2020 ini lebih rendah ya dibanding tahun sebelumnya.
Ini rata-rata capaian TPK adalah 38%. Ini adalah data series TPK dari tahun 2018 sampai 2020. Kalau kita bandingkan dengan tahun 2019, gambarannya ini, jadi yang mulai terdampak COVID, mulai bulan Maret sudah tertangkap turun, April terpuruk, Mei juga rendah tapi sudah ada kenaikan sedikit, kemudian Juni, Juli, nah ini setelah diberlakukan new normal, ada dampak kenaikan sedikit sampai di bulan Desember ini mencapai 53,50. Sehingga rata-ratanya tadi 38% TPK selama tahun 2020. Nah ini TPK tahun 2020, kalau kita bandingkan dengan TPK Jawa Timur, di bulan Desember TPK Jember berada di atas Jawa Timur. Jadi kalau kita lihat data seriesnya dari bulan Juli, TPK Jember selalu berada di atas Jawa Timur. Tetapi selama pandemi waktu ini kemarin ya, April, kemudian Mei dan Juni, TPK Jember berada di bawah TPK Jawa Timur. Tapi biasanya tahun-tahun sebelumnya TPK Jember selalu berada di atas TPK Jawa Timur. Jawa Timur 47,77, jadi berada di atas ya TPK Jember. Nah ini adalah perkembangan rata-rata lama menginap tamu. Ya. Kalau kita lihat di sini grafiknya ya, yang biru ini adalah rata-rata lama menginap tamu per bulan ya selama tahun 2020. Di sini yang cukup tinggi adalah yang berada di atas ya. Ini kalau kita lihat grafiknya ini paling tinggi rata-rata lama menginap tamu di bulan September mencapai 2,19%. Tetapi tadi kalau kita lihat TPK-nya di bulan September 40% saja, ya 40% saja. Tapi rata-rata menginapnya tercatat cukup tinggi dibanding dengan TPK bulan-bulan sebelumnya maupun setelahnya ini. Ya. Ada apa di dalamnya? Karena kalau kita lihat di sini terjadi di bintang 2 dan bintang 4 kalau nggak salah, karena dan kalau kita telusuri kepada tamunya juga tamu asing ya yang lama menginap di hotel berbintang yang terjadi di bulan September ini. Itu berdasarkan laporan dari pihak hotel. Sehingga tingkat rata-rata lama menginap tamu di bulan September ini lebih tinggi dibanding dengan bulan-bulan sebelumnya ya, di bulan selama tahun 2020. Nah, rata-rata lama menginap selama tahun 2020 itu 1,38. Jadi 1 hari sampai 2 hari ya rata-rata itu. Tetapi di bulan September ini di atas 2 hari, 2 sampai 3 hari. Memang ini ada fenomena apa ini yang di bulan September ini, itu tadi yang saya sampaikan, ada tamu asing yang menginap lama di hotel berbintang. Nah ini rata-rata lama menginap seriesnya dari tahun 2018 sampai 2020. Kalau kita lihat grafik yang hijau ini, jadi kalau kita lihat 3 tahun terakhir
juga di bulan September ini tahun 2020 ini adalah rata-rata menginapnya tertinggi. Jadi selama 3 tahun ini mencapai rekor tertinggi rata-rata menginapnya di bulan September tahun 2020. Karena ada fenomena tertentu ya. Jadi secara keseluruhan rata-rata lama menginap tahun 2020 selalu berada di bawah tahun 2018 dan 2019 kalau kita melihat grafiknya. Rata-rata lama menginap kalau kita bandingkan dengan rata-rata lama menginap Jawa Timur, yang biru ini adalah Jember. Jadi rata-rata lama menginap di bulan Februari Jember 1,30 berada di bawah Jawa Timur 1,63. Begitu juga seterusnya sampai di bulan September. Nah ini kejadian tadi September rata-rata menginap Jember itu fantastis ya, di atas 2 karena fenomena tertentu, sehingga kalau kita bandingkan dengan rata-rata menginap Jawa Timur kita tinggi ya di bulan September. Oktober di atas sedikit dari Jawa Timur. Nah, November ini turun lagi. Itu dari sisi lama menginap tamu. Nah, ini perbandingan rata-rata lama menginap tamu dengan TPK ya. Kalau kita analisa di sini datanya tahun 2018 rata-rata menginap tamu 1,66. Tahun 2019 rata-rata menginap tamu 1,49. 2020 1,38. Jadi trennya turun. Tahun 2020 turun. 2019 dibanding 2018 juga turun. Begitu juga untuk TPK-nya. Tingkat penghunian kamar hotel. Kalau kita lihat grafik ini juga cenderung turun ya, sampai tahun 2020. Biasanya 2018 mencapai 5,16, ini rata-rata selama tahun 2018. Turun 2019 menjadi 53,05, bahkan tahun 2020 turun menjadi 38,60. Jadi ini gambarannya bahwa selama masa pandemi tahun 2020 ini ya dipengaruhi karena pandemi sehingga berdampak sekali terhadap tingkat penghunian hotel maupun rata-rata lama menginap tamu. Sehingga tadi saya katakan bahwa sektor pariwisata salah satu sektor yang terdampak dengan pandemi COVID. Mudah-mudahan ke depannya setelah vaksinasi dijalankan tentunya ada dilihat terhadap perekonomian terutama untuk sektor pariwisata. Nah ini kalau kita lihat komposisi tamu ya, komposisi tamu tahun 2020 asing, domestik, kita lihat di sini. Di bulan Desember, jadi tetap komposisinya, jadi yang tamu dalam negeri atau domestik yang lebih banyak 99,70%, asingnya 0,30%. Jadi gambaran ini tidak porsi daripada tamu ini antara asing dan domestik masih tidak terlalu signifikan perubahannya, komposisinya.
Jadi itu saya rasa itu ya informasi mengenai perkembangan tingkat hunian kamar hotel selama tahun 2020. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita juga bagi teman-teman yang menganalisa tentang perekonomian bisa lebih detail untuk menggali datanya. Saya rasa itu dari kami. Mungkin ada sesi diskusi nanti bisa disampaikan pertanyaan atau mungkin dari BI maupun BHRI bisa memberikan informasi yang sehingga bisa berguna bagi BPS maupun teman-teman yang mengikuti press release kali ini. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Chandra atas penyampaiannya pada kesempatan hari ini tentang indeks harga konsumen bulan Januari 2021 serta tingkat penghunian kamar hotel Desember 2020. Baik, kami persilakan kepada Bapak Ibu beserta presiden hari ini tanggapan. Mungkin yang pertama kami persilakan dari Bapak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon izin Pak Chandra, kami sharing saja nih Pak terkait inflasi, rilis inflasi di bulan Januari ini, yang mana ya alhamdulillah inflasi bulan ini semakin terus turun dari bulan Desember kemarin, dan sekarang udah mencapai inflasi 0,25. Nah, di situ kebetulan juga sejalan dengan proyeksi kami, yang mana kami memproyeksikan di angka 0,25 sampai 0,35. Jadi memang inflasi di bulan ini memang lebih turun dari bulan sebelumnya, yang mana hal tersebut, rendahnya inflasi bulan ini memang beberapa disebabkan oleh deflasi dari komoditas di volatile food seperti telur ayam, cabai merah, daging ayam, bawang merah, itu yang kita survei. Sebagaimana memang kita ada juga melaksanakan survei pemantauan harga dan juga beberapa survei yang lain. Jadi hal-hal tersebut memang memang sangat berdampak ya, apalagi memang sekarang di cuaca ini, khusus untuk yang inflasi itu memang untuk cabai rawit itu memang masih terus meningkat, karena memang musiman ya, kalau sudah di curah hujan yang sangat tinggi memang cabai rawit sangat tidak bagus untuk hasil panennya. Jadi memang beberapa volatile food memang ada yang inflasi dan juga yang deflasi masih menghambat inflasi di bulan ini. Jadi mungkin seperti itu Pak Chandra dari kami. Jadi insya Allah mudah-mudahan bulan depan juga terus turun inflasi di bulan depan. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Fatani dari BI. Selanjutnya dari bagian ekonomi, mungkin dari Pemkab ada tanggapan Bapak atau Ibu, kami persilakan. Atau Ibu Ulfa dari OJK mungkin, monggo. Tidak ada, Mbak, cukup. Oke, baik, terima kasih. Monggo, atau dari BHRI jika ingin menanggapi terkait dengan tingkat penghunian kamar hotel. Monggo Bapak, di sini di BHRI ada Bapak Teguh dan Bapak Dwi Taufik. Mungkin ada yang berkenan memberikan tanggapan dengan kondisi PPK di Jember sepanjang tahun 2020.
Terima kasih. Kami dari PHRI Jember, mungkin tidak banyak yang mungkin kami tanggapi, karena memang hunian belum stabil ya, mengingat pandemi COVID-19 ini yang sampai saat ini kami perhotelan terutama ini masih di bawah sekali, apalagi ini kemarin PPKM juga masih diperpanjang, meskipun Jember tidak ikut, tetapi dampaknya memang sangat berimbas ke kami. Kalau mungkin yang hunian tadi lama tinggal orang di hotel tadi ada di bulan September yang tinggi. Yang kami lihat, kami amati kemungkinan ada kemarin kunjungan dari kementerian yang hampir memang agak lama di Jember untuk pengamatan yang ada di Jember. Tapi yang untuk bulan-bulan sebelumnya dan bulan-bulan sesudahnya itu kan hampir setiap saat ada libur panjang, terus COVID meningkat, diberlakukan agak di lockdown kembali atau di PPKM kembali. Ini yang moga-moga ke depan semakin bisa stabil. Mengingat sekarang kegiatan tidak ada, memang hunian dari hotel berbintang bisa terpantau, tapi mungkin yang harus dipertanyakan juga itu adalah rata-rata dari harga kamar. Karena memang terus terang saja hotel di Jember itu ada, kami mempunyai hotel tertinggi adalah bintang 4 sampai hotel non bintang, tetapi mereka juga dari segi strategi menurunkan harga. Memang di tingkat hotel berbintang kami lihat memang terpantau ramai ataupun agak tinggi daripada hotel non bintang, karena mungkin perlu ditambah survei mengenai rata-rata harga yang mereka jual. Ini mungkin bisa menjadi patokan, karena tidak menutup kemungkinan teman-teman ini memangsa teman-teman yang non bintang, sehingga yang kami pantau non bintang masih hampir di bawah 40%, mungkin hanya 30% hunian mereka. Ada yang mungkin tidak sampai 30%, karena mereka huniannya tersedot oleh teman-teman yang, mohon maaf, memang lagi perang tarif ini. Bukan perang tarif, karena memang strategi untuk teman-teman yang hotel-hotel berbintang ataupun yang hotel-hotel berjaringan ini bisa mempekerjakan karyawannya yang jelas tidak seperti yang dulu di tahun-tahun 2019 kita masih stabil, 2020 Maret memang menurun dan anjlok sekali. Sampai saat ini hampir semua teman-teman karyawan kami ini belum stabil, artinya belum masuk seperti sedia kala. Ini mungkin hanya info aja. Jadi kalau dilihat dari hunian tidak terlalu banyak turun, memang di Maret ini yang banyak, tetapi mungkin perlu juga ditinjau dari harga jual rata-rata yang memang kayaknya belum terpantau, yang mungkin harga hotel berbintang yang bisa mengurus atau hotel non bintang ini yang masuk ke sana. Itu mungkin ya. Kalau pantauan kami seperti itu, karena kami pantau teman-teman selama kemarin tanggal 25 Desember itu ada Natalan, terus tahun baru ini yang hunian tidak terlalu ramai, karena memang tidak diperbolehkan ada acara. Moga-moga ke depan ini semakin stabil, karena kegiatan boleh diberlakukan kembali. Itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Teguh atas tanggapannya. Mungkin Pak Chandra ada. Ya, terima kasih Pak Rizky. Terima kasih Pak Watoni yang sudah memberikan informasi kepada kita terkait dengan inflasi yang berdasarkan surveinya PHBI, di mana untuk
inflasi Jember kita sejalan ya, jadi kita masih hitungannya masih masuk dalam ring perhitungan BI, tapi ring yang rendah, yang paling rendah. Dan komponen volatile food memang di bulan Desember ini sebagai penyumbang inflasi dan deflasi, terutama yang untuk cabai ini memang kondisinya begitu. Jadi kondisi cuaca ini sangat mendukung terhadap tingginya harga cabai karena kurang berhasil produksinya, tetapi untuk permintaan cabai terhadap cabai ini masyarakat yang senang atau hobi pedas ya permintaannya nggak akan turun walaupun harganya tinggi gitu ya. Tapi ya gitu, di musim hujan nggak pedas cabai ini. Dan sebagai saya informasikan kepada teman-teman dinas terkait bahwa di bulan Januari ini harga pupuk itu mengalami kenaikan antara 400 sampai 450 per kilonya. Jadi ini tentunya sedikit banyak berpengaruh terhadap kenaikan harga mungkin beras ya. Karena kalau misalnya harga beras tidak naik, kasihan petaninya. Jadi serba salah ya. Jadi ini potensi besar ke depan ini kenaikan untuk bahan makanan terutama dari hasil pertanian akan mengalami kenaikan. Jadi cukup lumayan tingginya kenaikan itu. Bahkan kita disarankan petani itu di samping membeli pupuk subsidi juga harus membeli non subsidi yang kenaikannya juga harganya juga mahal per kilonya, bahkan ada yang sampai 10.000 per kilo. Jadi ini tentunya akan berdampak terhadap kenaikan harga produk-produk pertanian, terutama Jember sebagai potensi pertanian. Ya itu yang mungkin salah satunya adalah harga padi. Walaupun harga padi ada patokan harga pemerintahnya, tapi kalau kita lihat di situ mungkin break even kalau misalnya harganya tidak dinaikkan gitu ya. Sehingga ini nanti ke depannya akan sebagai potensi penyumbang inflasi. Jadi itu mungkin masukan kami mungkin dari BI atau dinas-dinas terkait agar supaya bisa memantau ini, tidak hanya kita semangatnya menurunkan harga tapi juga melihat kesejahteraan tingkat petani. Saya rasa itu untuk Pak Teguh, terima kasih informasinya karena bisa menjelaskan fenomena apa yang terjadi di bulan September yang rata-rata lama menginapnya cukup tinggi. Ternyata ada event ya, ada kunjungan kementerian yang lama yang menginap di hotel-hotel berbintang yang tertinggi yang ada di Jember, bintang 4. Memang di situ laporannya cukup tinggi, rata-rata lama menginapnya untuk hotel itu, sehingga berpengaruh terhadap rata-rata lama menginap tamu di bulan September. Yang membedakan dengan bulan-bulan sebelumnya maupun setelahnya, ya, yang relatif di bawah 2. Tidak, kalau melihat sejarahnya tidak pernah mencapai 2, tapi di bulan September itu di atas 2 sedikit. Itu kalau mengenai informasi rata-rata harga ini, BPS sebenarnya mensurvei juga, tapi tidak digunakan di dalam penghitungan TPK. Jadi kami setiap tahun melakukan survei yang namanya survei tahunan hotel ya. Jadi di situ tergambarkan juga mengenai tarif harga per kamarnya itu ya. Masing-masing kamar berapa tarifnya. Jadi ini mungkin terima kasih masukan dari Pak Teguh, mungkin itu bisa dikawinkan ya. Kawinkan karena bisa juga dianalisa lebih dalam. Dan
yang survei harga itu tahunan adalah sifatnya sensus, semua berlaku untuk hotel yang ada di Jember. Itu informasi dari kami. Terima kasih. Mungkin ada dari media bisa menanyakan, mumpung ada dari pihak BI dan dinas terkait di sini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Chandra atas tanggapannya. Bapak Ibu peserta sekalian yang ingin menanggapi, kami persilahkan. Atau mungkin di sini ada Bapak Nanan dari Bulog Jember. Barangkali berkenan memberikan tanggapan. Atau mungkin dari dinas ketahanan pangan dan peternakan. Pak Rahman. Barangkali ada yang ingin disampaikan. Atau dari Polres Jember mungkin Bapak berkenan memberikan tanggapan. Monggo, kalau dari Polres ada yang sampaikan Bapak. Ada mungkin atau peserta yang lain? Bapak Ibu sekalian. Oh iya. Monggo Pak Chandra. Ini ya, Sampaikan terakhir. laporannya. Iya, siapa sih ngerekam ya? Pak Chandra mungkin ada yang ingin disampaikan lagi, Pak? Suara Pak Chandra. Suara Pak Chandra masih Ya kalau misalnya tidak ada pertanyaan, jadi kedepannya tantangan kita juga masih ada potensi untuk gejolak harga gitu. Terkait tadi yang saya informasikan harga pupuk itu, sehingga akan berdampak kepada harga-harga produksi pertanian. Dan masukan dari Pak Teguh agar bisa menganalisa dikaitkan dengan rata-rata harga tarif hotel terkait dengan perang tarif, katanya Pak Teguh. Jadi ini sehingga akan berpengaruh terhadap hotel-hotel yang berada di bawahnya, yaitu Hotel Melati. Jadi terima kasih infonya ya. Jadi saya harapkan untuk kedepannya bisa kita saling memberikan informasi terkait dengan informasi yang kita sodorkan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Ini loh yang terjadi fenomena kenaikan harga, perubahan harga di bulan-bulan ya, di bulan-bulan tertentu. Kiranya bisa memberikan penjelasan kenapanya, karena itu terus terang dari pihak BPS tidak tahu kenapanya itu. Jadi yang lebih paham terhadap gejolak harga itu adalah dinas-dinas terkait yang tentunya lebih paham ya, karena kami hanya memotret harga yang terjadi di pasaran saja berdasarkan tingkat perdagangan eceran ya, untuk penghitungan inflasi ini. Begitu juga ada juga indeks harga perdagangan besar, ada indeks harga produsen, itu ada level-levelnya. Jadi yang kami rilis ini, yang kami hitung untuk masing-masing kabupaten, untuk Jember adalah indeks harga konsumennya. Tapi untuk survei harga perdagangan besar maupun harga produsennya kita punya, tapi tidak bisa menggambarkan
Jember karena hanya sampelnya sedikit. Itu untuk kebutuhan penghitungan inflasi indeks ya, nasional maupun provinsi. Saya rasa itu cukup ya. Kalau misalnya tidak ada pertanyaan bisa diakhiri Mbak Rizky. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, terima kasih Pak Chandra atas penyampaiannya untuk hari ini. Bapak Ibu peserta press release pada siang hari ini. Untuk pertemuan kali ini kami cukupkan sekian. Mudah-mudahan kita dapat bertemu kembali dalam acara press release di bulan depan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.